Wasiat yang menggetarkan sahabat Nabi. Jika aku meninggal, bawalah jasadku sedekat mungkin ke gerbang musuh. Kalimat itu keluar dari seorang lelaki tua yang tubuhnya telah melemah karena usia dan sakit. Di dalam kemah pasukan Muslim, suara perang masih terdengar dari kejauhan. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki yang mengucapkan wasiat itu telah berusia lebih dari 80 tahun. Namun meskipun tubuhnya renta, hatinya masih berada di garis depan perjuangan. Ia tidak meminta untuk dibawa pulang, tidak meminta dikuburkan di kampung halaman. Yang ia minta justru sesuatu yang mengejutkan, dimakamkan di dekat benteng musuh yang belum berhasil ditaklukkan. Lelaki tua itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, salah satu sahabat Nabi yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Puluhan tahun sebelumnya, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, rumah Abu Ayyublah yang menjadi tempat tinggal pertama beliau selama berbulan-bulan. Abu Ayyub dan keluarganya melayani Rasulullah dengan penuh cinta dan penghormatan. Sejak saat itu, Abu Ayyub dikenal sebagai sahabat yang selalu berada di barisan perjuangan Islam. Ia ikut dalam berbagai pertempuran bersama Nabi dan tidak pernah mundur dari tugas yang berat. Tahun-tahun berlalu, Rasulullah telah wafat dan banyak sahabat yang sudah tua atau memilih tinggal di kota-kota Islam. Namun semangat Abu Ayyub tidak pernah padam. Ketika pasukan Muslim mempersiapkan ekspedisi besar menuju Konstantinopel, kota raksasa yang menjadi pusat kekuasaan Romawi Timur, Abu Ayyub tetap bersikeras untuk ikut. Banyak orang mencoba menasihatinya. Mereka berkata, "Wahai Abu Ayyub, engkau sudah sangat tua, istirahatlah." Namun ia menjawab dengan tegas, "Aku ingin tetap berjihad selama aku masih mampu." Ekspedisi besar menuju Konstantinopel. Pasukan Muslim akhirnya berangkat menuju Konstantinopel, kota yang terkenal dengan benteng raksasanya dan tembok pertahanan yang hampir mustahil ditembus. Kapal-kapal perang berlayar melintasi laut, membawa ribuan prajurit menuju kota yang selama bara badebad menjadi simbol kekuatan Romawi. Di antara para prajurit muda yang penuh tenaga, berdiri seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya telah memutih, Abu Ayyub Al-Ansari. Meskipun usianya jauh lebih tua dari kebanyakan prajurit, semangatnya justru lebih besar dari mereka. Pengepungan kota yang sulit. Ketika pasukan Muslim tiba di Konstantinopel, mereka menghadapi kenyataan yang sangat berat. Kota itu dilindungi tembok tinggi berlapis-lapis dan pasukan Romawi yang sangat kuat. Pertempuran terjadi di sekitar benteng kota, dan pengepungan berlangsung lama. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang tinggi. Di tengah kondisi perang yang keras itu, usia tua Abu Ayyub mulai terasa. Tubuhnya yang sudah renta akhirnya jatuh sakit di dalam kemah pasukan, sakit di tengah medan perang. Di dalam kemah yang sederhana, Abu Ayyub berbaring lemah. Suara trompet perang, dentingan senjata, dan teriakan pasukan masih terdengar dari kejauhan. Para prajurit datang menjenguknya dengan rasa hormat yang besar. Mereka tahu bahwa lelaki tua yang sedang terbaring ini adalah sahabat Nabi yang telah mengabdikan hidupnya untuk Islam sejak masa paling awal. Meskipun sakit, mata Abu Ayyub masih memandang ke arah benteng Konstantinopel yang berdiri megah di kejauhan. Inilah wasiat terakhir yang menggemparkan. Menyadari bahwa ajalnya semakin dekat, Abu Ayyub memanggil para sahabat yang berada di sekitarnya. Dengan suara yang lemah namun penuh keyakinan, ia berkata, "Jika aku meninggal, jangan kuburkan aku di belakang pasukan." Para prajurit terdiam mendengarkan. Abu Ayyub melanjutkan, "Bawalah jasadku sejauh mungkin ke wilayah musuh. Dekatkan aku ke benteng Konstantinopel dan kuburkan aku di sana." Wasiat itu mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Para prajurit saling memandang. Mereka memahami makna dari permintaan itu. Abu Ayyub ingin tetap berada di garis depan perjuangan. Bahkan setelah kematiannya, salah seorang prajurit berkata dengan suara pelan, "Wahai Abu Ayyub, apakah engkau benar-benar ingin dimakamkan di dekat benteng musuh?" Abu Ayyub mengangguk lemah dan berkata, "Aku ingin berada sedekat mungkin dengan tempat pasukan Muslim berjuang." Tidak lama setelah menyampaikan wasiat itu, Abu Ayyub Al-Ansari menghembuskan napas terakhirnya. Di dalam kemah pasukan Muslim yang sederhana itu, seorang sahabat Nabi yang mulia telah berpulang. Para prajurit berdiri dalam keheningan. Mereka tahu bahwa mereka baru saja kehilangan seorang tokoh besar
yang telah mengabdikan hidupnya untuk Islam sejak masa Rasulullah. Setelah wafatnya Abu Ayyub, para prajurit Muslim berkumpul untuk membicarakan wasiatnya. Mereka sepakat untuk memenuhi permintaan itu, meskipun sangat berbahaya. Dengan penuh kehormatan, mereka mengangkat jenazah Abu Ayyub dan membawanya mendekati tembok Konstantinopel. Mereka berjalan sejauh mungkin ke wilayah yang mendekati benteng kota, sementara pasukan Romawi masih berjaga di atas tembok, di dekat gerbang kota Konstantinopel. Para prajurit Muslim akhirnya menggali sebuah kubur. Dengan penuh haru, mereka memakamkan Abu Ayyub Al-Ansari di sana. Ia dimakamkan di tanah yang bahkan belum berhasil mereka taklukkan. Seolah-olah seorang sahabat Nabi telah menempatkan dirinya di garis depan sejarah, menunggu hari ketika kota itu suatu saat akan dibuka oleh kaum muslimin. Berabad-abad kemudian, kota Konstantinopel akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin dan dikenal dengan nama Istanbul. Di kota itu berdiri sebuah makam yang sangat dihormati oleh umat Islam. Makam itu dikenal sebagai Makam 1P Sultan, tempat peristirahatan terakhir Abu Ayyub Al-Ansari. Makam tersebut menjadi pengingat bahwa seorang sahabat Nabi memilih untuk tetap berada di garis depan perjuangan, bahkan setelah kematiannya.